Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Mangle, hari ini kita bertemu lagi dengan channel Tempat Cerita Orang Hebat, dan hari ini yang hadir betul-betul orang hebat. Siapa dia? Dia adalah Bung Jojon Novandre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Mangle, Bung Jojon ini sebenarnya bukan sosok asing bagi kita yang ada di Sumatera Selatan, karena saya tahu Bung Jojon ini adalah putra asli Sumatera Selatan, tepatnya lahir di desa Tanjung Tambak, kecamatan Tanjung Batu, Ogan ini. Iya, SD, SMP, SMA di Ogan Ilir. Kalau nggak salah santri juga ya. Ya, saya linier madrasah. Iya. Depak. Depak ya. Iya. Jadi madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, Oke. UIN Raden Patah dan UIN Syarif Hidayatullah. Oh, ini pas ya, ini sesuai dengan. Ada yang usul kalau nanti ambil doktor keluar dari madrasah, Track madrasah, ya, ke umum, ya. Biar agak komprehensif gitu. Tapi jarang-jarang orang yang bisa linear seperti itu. Kalau saya harus sih tetap linear, biar lebih jago. Nah, Dulur Mangle, kita coba mengulik sedikit tentang sosok Pak Jojon. Waktu zaman masih aktif jadi pelajar, sudah menjadi aktivis. Saya terima kasih Pak Mangle. Dan lebih mudah dikit. Dan lebih ini ya. Iya. Dekat ya. Mangle. Saya mulai dari ikut di organisasi pelajar itu sejak di SMA. SMA saya tercatat sebagai sekretaris di pengurus daerah Pelajar Islam Indonesia, OKI dulu ya. Oke. Ya, sebelum mekar menjadi OKI dan OI gitu ya. Lalu saya juga diwakil ketua OSIS di SMA di Aliyah Saka 3 Indralaya. Lalu di pengurus wilayah atau di Skup Sumatera Selatan saya pengurus ketua umum pengurus wilayah Sumatera Selatan Pelajar Islam Indonesia atau yang sering disebut PI ya, Sumatera Selatan. Jadi saya semester 3 di UIN Raden Patah. Saya diminta menjadi ketua umum pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Selatan. Lalu 2007 setelah saya tidak lagi di pengurus wilayah, selesai tugas di pengurus wilayah, diminta oleh teman-teman untuk menjadi pengurus besar di Jakarta. Lalu 2008 kongres muktamar kita menyebutnya di Pontianak. Saya kemudian diminta juga oleh teman-teman menjadi sekretaris jenderal pengurus besar Indonesia. Nah, di situ awal mula saya kemudian hijrah ke Jakarta dan sampai sekarang. Terkait tujuan sini. Terkait ya. Kita balik. Iya. Sebelum kita bicara hijrahnya ke Jakarta, saya tertarik ini untuk bertanya. Dari pelajar sudah aktif di organisasi, kemudian mahasiswa juga aktif di organisasi, bahkan jenjangnya sampai sekretaris jenderal PBPII. Nah, pertanyaannya Bung Jojon, kenapa nih anak berorganisasi Bung Jojon? Saya pernah satu waktu dititipi pesan oleh senior, kalau di PI itu namanya keluarga besar Pelajar Islam Indonesia. Selain senior, dia sosok guru dan juga mentor yang sering memberikan nasihat dan masukan-masukan. Dia sempat bilang begini, John, kalau mau nyebur sekalian mandi. Kalau mau nyebur sekalian mandi. Agar kau tahu kira-kira dari A sampai Z-nya itu bagaimana. Jadi jangan sedikit-sedikit. Lo mandi aja, kalau nggak menyeluruh nggak bersih. Tapi kalau lo mandi nyebur, lo terasa enaknya, segarnya, dalemannya lo bersih. Nah, itu yang saya pegang. Kemudian akhirnya saya
termasuk yang paling lengkap ya, dari jenjang trainingan, dari jenjang kalau kita itu ada kursusnya, ada taklimnya, sampai ke paling top itu di pendidikan instruktur. Jadi saya pendidikan instruktur sudah sampai ke level instruktur lokal. Yang paling top itu koordinator tim. Koordinator tim leadership advance training. Tapi saya sudah in lock itu sudah kira-kira sedikit lagi. Ya, tidak sempat core tim. Ini luar biasa. Jarang ada sosok yang bisa menekuni dan menapaki jenjang organisasi dari kantor sampai pusat, kemudian jenjang-jenjang trainingnya pun hampir semua diikuti. Nah, kira-kira ada gunanya tidak sih? Gitu. Aktif di organisasi sampai pengurus besar yang dirasakan oleh Bung Jojon sejauh ini. Saya justru yang mengubah hidup saya itu, Pak, karena saya dari kampung ya, dengan pola bimbingan pembelajaran atau lingkungan yang kalau tidak boleh dibilang miskin itu sederhana, dengan literatur terbatas, dengan lingkungan yang juga tidak begitu mendukung proses pembelajaran. Saya mampu keluar kira-kira untuk menapaki proses pendidikan. Ya, misalnya ada di Madrasah Sanawiyah di kampung saya, Pak. Itu kalau tidak salah seangkatan saya itu lebih dari 10 orang. Pondok pesantren di Sri Bandung. Ya. Itu pesantren tertua di Ogan Ilir. Bahkan mungkin di Indonesia. Dan satu-satunya yang bisa lulus MTS seangkatan saya itu hanya saya. Walaupun luar biasa. Perjuangannya habis jalan kaki, muhadharah mutolah malam-malam di rotan tiap waktu bolos dan lain-lain. Saya bersyukur. Kemudian saya bisa kuliah. Tapi yang mengubah saya itu, Pak, yang kemudian juga menjadikan saya sangat senang untuk belajar, untuk kuliah itu adalah pada saat saya masuk belajar Islam di kelas 2 SMA Madrasah Aliyah di Salatiga. Di situ yang mengubah cara berpikir saya, termasuk mengubah pergaulan saya. Saya ketemu dengan begitu banyak orang, termasuk saya akhirnya sering acara di Palembang, bahkan beberapa kali acara di Jakarta nasional. Nah, itu sedikit demi sedikit kemudian yang mengubah cara berpikir saya. Cara berpikir berubah, cara bergaul, cara belajar, relasi pun makin. Dan sampai sekarang saya kira itu begitu besar perannya dalam perjalanan hidup sampai sekarang. Di rumah ya. Benar-benar banyak manfaatnya ketika seseorang itu aktif di organisasi tadi. Bukan saja cara berpikir, cara bergaul, tapi relasi pun ikut berkembang seiring keaktifan kita di organisasi. Bahkan kalau tidak salah, karena itu juga Bung Jojon sekarang tinggal di Jakarta, kemudian berprofesi sebagai tenaga ahli di salah satu fraksi DPR RI dan berlangsung sudah 10 tahun, Pak ya? Iya, kurang 10 tahun. Nah, apakah semua yang kita dapatkan selama ini itu berguna ketika Bung Jojon berprofesi seperti saat ini? Saya kira sangat berguna ya. Pertama misalnya banyak hal yang kita pelajari di organisasi itu yang kita tidak temukan di bangku sekolah. Ya, bagaimana misalnya kita berinteraksi. Ya, kalau kita diamanahi menjadi leader, pemimpin, bagaimana kita mengelola tim, menggerakkan orang, ya, menentukan misi, visi, program, ya, dan berkegiatan. Berkegiatan itu kan juga sebagai bentuk dari latihan luar biasa, Pak. Misalnya di kepanitiaan dalam satu acara besar, ya, kita bayangkan masih di SMA, ya. Nggak punya biaya, nggak punya uang, karena kemudian kita bisa beraktivitas, melakukan aktivitas, bedah buku, atau diskusi, atau talk show, atau seminar-seminar nasional, bahkan internasional itu
bisa kita lakukan, dan kita bisa menjadi ketua panitia, bisa menjadi seksi pendanaan yang harus mencari dana, mencari sponsor dan lain-lain. Itu kan tidak kita dapatkan di bangku sekolah atau kuliah. Dan ternyata itu yang paling penting, membentuk karakter ya, kepribadian. Bagaimana kita kemudian berpikir kreatif, lalu mempunyai mental yang kuat juga di situ. Dan paling penting ya kita disiplin untuk dan punya semangat tinggi, ya, muka tebal juga, ya, untuk mencapai sesuatu yang mungkin barangkali kata orang nggak bisa, tapi kita bisa lakukan, dan itu memberikan pelajaran luar biasa pada pribadi untuk menjadi orang yang optimis. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kalau korelasinya dengan profesi saat ini dalam arti sebagai tenaga ahli di DPR itu gimana pengalaman selama ini? Ya, pertama kan kalau di tenaga ahli kita bekerja dalam satu sistem. Ya, pertama tenaga ahli itu kan yang harus dominan kan ahlinya. Karena tenaga ahli ya. Bukan tenaganya. Jadi kadang-kadang tenaganya, kadang-kadang ahlinya. Tapi yang paling banyak dipakai ahlinya. Jangan yang paling banyak dipakai tenaganya dong. Jadi bukan tenaga ahli nanti. Kira-kira ya. Betul. Nah, karena itu sebuah keahlian dan kita berinteraksi dengan para anggota dewan dan pimpinan anggota dewan, maka tentu kita harus juga punya mental bagus. Bagaimana kita misalnya mengikuti pola anggota atau pola pimpinan yang mengamanahkan tugas-tugas penting yang mendorong atau menunjang tugas-tugas kedewanan mereka, baik itu dari segi legislasi atau penganggaran atau pengawasan. Ya, jadi pengalaman kita termasuk bagaimana kita membentuk diri yang berpuluh tahun di organisasi itu, ternyata tanpa sadar kadang-kadang juga muncul yang menjadikan kita orang yang diandalkan. Bagaimana misalnya anggota dewan, ya hari ini kita tidak menafikan juga banyak yang tidak atau kurang mempunyai latar belakang organisasi. Misalnya dia dari kalangan selebriti mungkin ya, mungkin pengusaha yang pure bisnis, ya. Dan kekosongan itu kita bisa isi, termasuk teman diskusi pada saat mungkin istirahat, makan siang atau makan malam, tetapi berisi hal-hal yang kesehariannya, tugas-tugas keseharian. Dan itu menurut saya kita dapatkan atau ditunjang oleh pengalaman-pengalaman. 10 tahun jadi tenaga ahli, tentunya ada sesuatu yang berkesan sebagai seorang tenaga ahli. Bisa disampaikan ke dulur Mang? Tenaga ahli itu menurut saya adalah bagian dari proses kita menempati karir politik. Saya ini Pak Mang Saleh, minatnya politik. Maka saya dari sarjana saya ambil bidang politik Islam, ya. Sampai ke pasca saya politik Islam. Saya berorganisasi juga bersentuhan dengan orang-orang politik. Termasuk aktif juga di salah satu organisasi. Termasuk saya aktif di organisasi politik kedua sekarang. Ya. Kalau tak salah sebagai wasekjen DPP Gerindra, ya. Ini luar biasa. Jadi memang hobi dan lingkungannya politik. Jadi saya minatnya politik, tapi hobinya dagang. Bisa itu. Minat politik, hobinya dagang. Bisnis. Tapi bukan dagang politik ya. Iya, bukan dagang politik. Kalau bukan dagang politik, dagang apa memang Bung Jajon? Saya begini memaknai bahwa politik itu adalah pengabdian. Politik itu adalah jalan yang kita pilih untuk kita mengabdi. Sama seperti mulianya seperti kita
mengambil jalan atau profesi sebagai guru, sebagai Ya. dosen, sebagai ekonom, Betul. sebagai ustadz juga barangkali sama. Karena politik itu kan yang saya maknai Pak adalah bagaimana kita menjadikan proses dalam kehidupan itu lebih baik. Jadi bagaimana kita berupaya, berusaha, berproses menjadikan hidup dan kehidupan kita ini lebih baik. Ini politik. Kalau kemudian ada orang yang alergi politik katanya cuma bikin apa gaduh, gimana? Saya menduga bahwa mungkin tidak memahami politik secara menyeluruh. Karena bagi saya politik itu mulia. Politik itu bagaimana memikirkan misalnya dari orang yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah. Oh iya. Ya, orang yang lapar, miskin, jadi dia Bisa. punya pekerjaan. Ya, bagaimana kita menentukan bahan pokok yang jangan mahal-mahal. Cabai misalnya sampai 100.000. Bagaimana kita ini kan orang Palembang. Biasa makan sambal cabai 100.000. Nah, pedas-pedas lah ya. Itu kan tidak lepas dari proses politik. Jadi ada kaitannya dengan politik juga itu ya. Jadi begini, kadang-kadang ini juga saya melihat bahwa politik itu dimaknai sangat sempit. Politik itu hanya sekedar proses elektoral, ya rebutan kursi legislatif atau kepala daerah atau kepala desa, ceramah. Saya mempunyai pandangan bahwa politik itu tidak hanya proses elektoral, Pak. Politik itu adalah proses menjadikan hidup ini lebih baik, ini politik. Jadi oke, yang mau berproses secara elektoral menjadi ini menjadi itu silakan, tidak ada salahnya. Ya, tetapi politik itu juga tidak sampai di situ, Pak. Tidak sampai di situ. Bahwa proses yang lain juga harus diurus. Oke, kalau begitu politik mulia dan tidak ada kata bagi generasi milenial misalnya untuk alergi politik sebenarnya ya. Tadi saya lupa. Proses politik itu juga harus dimaknai sebagai sebuah proses yang tidak elektoral. Itu juga politik. Tidak elektoral juga politik. Tidak elektoral juga. Jadi kalau Pak Saleh kemudian mendidik anak sekolah menjadi lebih baik, posisi pas Mang Saleh sebagai guru misalnya, itu juga sebenarnya berkontribusi terhadap kepentingan politik. Jadi politik itu tidak hanya kita bicara elektoral, termasuk partai politik. Bicara agenda politik itu tidak ujuk-ujuk kalau mau pemilu baru dia keliling kemana-mana. Menurut saya itu tidak. Sekarang masa pandemi orang cari vaksin aja susah. Ya, orang cari vaksin susah, padahal vaksin banyak. Karena takut inilah, takut itulah, atau di ininya ketersediaannya kurang lah, inilah itu. Partai politik bisa hadir untuk vaksinasi, Pak. Bukan hanya puskesmas atau itu proses politik, Bos. Bukan hanya dia mau nyalek, mau kepala desa, mau apa baru turun ke masyarakat. Iya. Jadi Pak, pesan saya ini soal politik ya. Pesan dia dalam arti karena kita berbagi pengalaman ini. Betul, bukan mau menggurui. Kita perlu ini dulu juga perlu anak muda perlu paham politik. Perlu ya. Walaupun dia tidak berpolitik praktis. Jadi dia tetap harus perlu paham, tidak perlu skeptis, apatis apalagi. Nah ini iya. Ya karena kalau kita sampai apatis ya rugi juga ya, karena politik tadi. Karena semua berkaitan dengan politik. Betul. Anak muda harus ngerti, harus melek politik. Oke, Bung Jojo, ini luar biasa tentang politik. Mungkin sehari tidak selesai nih. Lanjut lagi. Nah, Pak Jojo, dari tadi aku nyingoknya buku ini di samping tampilannya menarik, juga judulnya bagus. Terkejut lagi ternyata ada pengarang namanya Jojo Nofrandi MA Pol. Ini sudah sibuk di TA, kemudian berkecimpung di dunia praktis politik,
masih sempat-sempatnya buat buku ini. Ini luar biasa. Bisa diceritakan soal buku ini, Pak? Ya, buku ini sebenarnya hasil dari tesis saya. Saya nulis tesis itu dari 2012 sampai 2014. Oh. Ya, sekitar 2 tahun. Riset saya karena saya bekerja di DPR RI, juga di DPR, ya, di DPR RI. Jadi beberapa narasumber juga saya tentukan anggota DPR, tapi dari seluruh fraksi, ya. Jadi karena ini membaca tren Islam politik. Oke, dulu Bang Les, sudah banyak hal yang bisa kita dengarkan, sangat inspiratif dari, dan kali ini Mang Les sebelum menutup podcast ini akan memberikan kuis kepada dulu Mang Les dengan channel Cerita Mang. Yang kedua bisa menjawab 5 penjawab yang bisa menjawab lebih awal akan dikasih hadiah buku. Pertanyaannya adalah, jabatan apa terakhir Bung Jojono Pranjini di Pengurus Besar Umat Islam Indonesia? Silahkan dijawab, subscribe dulu dan isi jawaban di kolom komentar dan channel Cekong Mang Les. Bung Jojon, dan hal yang kita bicarakan tadi ada semacam closing statement yang akan disampaikan ke Bung Mang Les untuk memotivasi, terutama kaitannya dengan dunia politik dan dunia bisnis, khususnya untuk kalangan muda. Baik. Ya, saya cuman berangkat dari temuan saya di buku ini, bahwa politik ternyata di kalangan, termasuk kalangan milenial, yang paling utama nanti di proses pemilu 2024, itu sangat negatif, Pak, ininya, ya, pandangan mereka, gitu ya. Akhirnya itu yang menyebabkan mereka sangat apatis, pesimis terhadap politik. Temuan saya memang itu terjadi hampir di semua ini. Padahal menurut saya kita mungkin tidak bisa atau belum bisa di politik taktis elektoral, tetapi kita bisa atau tidak mesti kemudian kita harus menutup mata dengan politik. Kita harus tetap melek politik, termasuk kita harus paham proses politik yang terjadi hari ini, sehingga kita bisa berperan di situ, berkontribusi. Oke. Yang kedua, saya berpandangan bahwa politik itu bisa dimaknai luas. Adalah semua hal yang menjadikan proses bernegara, proses proses hidup itu lebih baik, begitu ya. Maka dengan berbagai macam bidang kita bisa berkontribusi di sini. Dan bicara tentang bonus demografi 2035, misalnya 2045, di mana angkatan kerja kita luar biasa, ya, maka itu kan akan menjadi 2, Pak, hasilnya. Apakah itu akan menjadi kekuatan kita bangsa yang akan menjadi sangat besar, jadi malapetaka. Malapetaka bisa kalau anak-anak muda kita sibuk dengan hal-hal yang tidak produktif, atau bahkan merusak dirinya. Kalau kita cerita sekarang di kampung-kampung misalnya, anak-anak muda kita di angkatan SMP, SMA misalnya, kerjaan mereka sibuk menghabiskan waktu joget-joget di organ tunggal misalnya, DJ jalanan. Enak kalau nggak pakai minum, nggak pakai narkoba. Nah, kebayang kan kira-kira 2045 mereka jadi apa? Nah, kontribusi ini yang menurut saya semua Mang Les dan kawan-kawan jurnalis atau para penggiat usaha kecil menengah, entrepreneur harus bersatu untuk bentuk para generasi muda kita yang banyak ini menjadi sangat produktif nanti. Dan itu di semua level, semua bidang menurut saya bisa. Kalau saya sekarang entrepreneurship saya ingin mungkin agak lebih dominan, kontribusinya mungkin di sini. Oke, dulur Mang Les, luar biasa, kita sudah saksikan obrolan dengan Bung Jojon. Jadi ada satu pesan yang Mang Les tangkap. Pertama, bahwa politik itu sejatinya mulia. Jadi kita bangsa Indonesia, yang terpenting adalah bagaimana kita berkontribusi mengarahkan
agar proses politik yang ada ataupun kegiatan-kegiatan politik yang ada di Indonesia ini bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang tadi, pemuda juga harus paham bahwa ke depan ini tantangan makin luar biasa. Bonus demokrasi harus dimanfaatkan dengan hal produktif. Salah satunya, ayo kita kira usaha. Terima kasih, semoga ada inspirasi yang sudah ditutup. Bung Jojon, sampai jumpa. Assalamualaikum.